Semoga kita damai dan berkah ada pada kita semuanya, dan kita selalu di jalan Dharma, walaupun mungkin kondisi yang tidak sesuai keinginan kita. Jadi pada kesempatan saat ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sering kita dengar di masyarakat, terkhususnya pada umat Buddha itu sendiri, yaitu kita melewati masa sulit dengan memperbanyak kebajikan. Saat-saat ini mungkin kita sudah melewati masa-masa yang sulit, tetapi bagaimana kita bisa melewatinya benar-benar perubahan, dan kita bisa menerima kondisi yang baru untuk di saat ini. Jadi perubahan terus berganti untuk melewati masa yang tidak menderita atau masa yang tidak sulit mungkin mudah, tetapi untuk melewati masa sulit bahkan menerima masa-masa sulit ini kadang-kala justru menjadikan diri kita itu kurang keyakinan, atau bahkan kita protes pada Dharma, bahkan kepada Buddha itu sendiri, karena kita kadang-kala masih meyakini bahwa Sang Buddha bisa menolong kita di masa-masa sulit dan lain sebagainya. Mungkin akan saya buka dengan satu pernyataan atau satu keluhan, khususnya umat Buddha dan pada umumnya masyarakat. Yang umat Buddha sering datang ke wihara, lalu bilang kepada Bante, Bante, saya sering berbuat baik, saya sering berdana, saya sering membaca carita, tapi kenapa hidup saya kok masih banyak masalah, hidup saya masih banyak kesulitan, tantangan dan rintangan selalu menghadang. Kenapa? Kita selalu bertanya kenapa, walaupun kita sudah berbuat baik. Tetapi kita sangat jarang menyadarkan diri kita. Untung kalau kita mau balik misalnya, untung kita sudah berbuat baik, untung kita sudah rajin berdana, kita rajin berbuat baik di wihara dan lain sebagainya. Kalau tidak, mungkin saja kondisi kehidupan saya lebih buruk, bahkan mungkin lebih sulit dari saat ini. Ini yang jarang sekali kita renungkan, sahabat-sahabat Dharma. Kita lebih sering menuntut ataupun protes, kata Bante, kata kita suci dan lain sebagainya. Kalau kita berbuat baik, masalah kita, kehidupan kita akan lebih mudah, tetapi kok malah lebih sulit. Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali Bapak Ibu, bahwa kebajikan pun yang harus terus kita lakukan juga dibarengi dengan kebijaksanaan, dan juga harus dibarengi dengan pemahaman tentang karma itu sendiri. Melewati masa sulit tidak semudah kita mendengarkan ceramah Dharma, tidak semudah kita membaca instruksi Dharma, tidak semudah nasihat-nasihat. Tetapi yang pertama dan utama adalah bagaimana kita belajar Dharma itu sudah atau belum kita kemas ke dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita lebih bisa menerima, setidaknya yang pertama kali menerima, kemudian kita menyadari bahwa memang kesulitan permasalahan itu ada, kemudian baru kita bagaimana sih cara kita menghadapi masalah itu sendiri. Sang Buddha menemukan satu ide, satu trik, bahkan satu cara yang luar biasa yang beliau temukan, Pangeran Siddhartha temukan, sehingga menjadi seorang Buddha yang bisa untuk kita melewati masa-masa sulit, melewati masa sulit ataupun dalam kita menyelesaikan sesuatu, ada triknya, ada tipsnya yang sudah ditemukan oleh Pangeran Siddhartha sehingga menjadi Buddha itu sendiri, yaitu adalah tentang 4 kebenaran mulia: duka, sebab duka, jalan menuju lenyapnya duka, dan lenyapnya duka. Banyak orang, bahkan setiap orang menghadapi kesulitan,
Setiap orang mengalami permasalahan, tapi tidak semua orang menerima bahwa hidupnya sedang sulit, hidupnya sedang ada masalah, bahkan hidup ini adalah bagian dari penderitaan. Kita hanya protes, hanya mengeluh, maka tidak ada solusi. Bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan empat kebenaran mulia itu dalam kita menghadapi kesulitan? Yaitu kita menerima kenyataan bahwa memang hidup ini bagian dari hidup. Ada kesulitan-kesulitan, ada masa-masa sulit. Setelah itu kita cari tahu sebabnya kenapa sulit. Dan sebenarnya dalam hidup ini tidak ada masalah. Yang ada hanyalah tantangan dan rintangan. Kalau kita menganggap kesulitan itu sebagai tantangan dan rintangan, bukankah kehidupan ini seperti main game istilahnya? Kalau kita mau naik level, ketika kita mau berkembang, pastinya kita akan ditemukan atau bertemu dengan situasi-situasi yang sulit. Bahkan akan semakin sulit ketika kita bisa meningkatkan kualitas batin kita, kualitas diri kita. Itu akan semakin sulit. Jadi yang pertama harus menerima terlebih dahulu, kemudian cari sebabnya. Kenapa kita tidak bisa menerima? Kita maunya yang enak saja. Kita hanya berharap hasil yang baik, tapi tidak menikmati proses atau tidak fokus pada proses perjuangan kita menyelesaikan sesuatu. Maka di sini akan menjadi makin sulit. Nah, kita terima dulu, cari tahu sebabnya. Setelah itu kita baru bisa cari solusinya. Nah, kalau solusi secara gede bisa 4 bisa dengan 8 jalan utama. Kita ambil satu saja, melakukan kebajikan. Dan ini ada pikiran yang benar, udah pasti bisa menerima, bisa menemukan sebab adalah sudah ada pikiran benar, ada pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, mata pencarian dan lain sebagainya. Kita bisa dengan melakukan kebajikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidaknya kita belajar melepas, kita belajar mengurangi keterikatan kepada sesuatu yang kita anggap milik kita selama ini. Yang sebenarnya tidak ada yang benar-benar kita miliki. Jadi kebajikan dapat membebaskan kita dari masa-masa sulit. Bukan kesulitannya yang hilang, tetapi bagaimana kita. Pertama dan utama kita bisa menerima kenyataan bahwa ya hidup ini bagian dari perjuangan. Kita bisa menerima kenyataan dari belajar memberi. Kita memberi itu kan belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Ketika ada masa-masa sulit kita menerima, menyadari, cari sebabnya kenapa, ada jalannya loh. Jalannya kita berbuat baik. Berbuat baik bukan tujuan untuk terhindar dari masalah, terhindar dari masa sulit. Tetapi bagaimana ketika ada kesulitan muncul, kita bisa menerima, bisa menyadari, bisa melewati, bahkan bisa menyelesaikan. Kemudian dari 4 kebenaran mulia, setelah kita menerima, cari tahu sebabnya, ada jalan, kita harus yakin kepada diri kita bahwa saya bisa menyelesaikan masa-masa sulit ini. Bukan hanya kita menggantungkan kepada orang lain, bukan hanya kita menunggu solusi dari orang lain, tetapi yakinkan diri kita ketika kita sudah tahu jalannya, saya bisa menyelesaikan. Masa-masa sulit atau permasalahan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Seorang bodhisattva Santi Dewa mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan melewati masalah itu adalah cara menyelesaikan. Begitu juga masa-masa sulit. Tidak ada masa sulit yang tidak bisa diselesaikan. Kalau memang itu tahu tidak bisa diselesaikan, lewati adalah cara menyelesaikan masa sulit itu sendiri. Misalnya masa pandemi kemarin, masa sulit mungkin kita melakukan sesuatu atau masa sulit kita membuat sesuatu. Kalau memang kita tidak mampu dan kita sadar kita tidak bidang kita di situ, ya lewati, cari jalan yang lain. Yang terpenting jalan itu masih tetap sesuai dengan Buddha Dharma. Jadi selalu ada jalan untuk melewati masa-masa sulit.
Jangan paksakan diri kita selalu harus dengan satu jalan atau satu cara. Paling tidak dengan berbuat baik, dengan belajar meningkatkan kebijaksanaan kita, dengan mempelajari dharma kembali. Ini kadang-kala instruksi ya untuk diri kita. Jadi kita belajar dharma sesungguhnya bukan untuk praktek keluarga kita, tetapi bagaimana kita bisa dharma itu bermanfaat bagi kehidupan kita dan menjadi solusi ketika kita di masa-masa sulit itu sini. Kadang-kala kita sebagai umat kita lebih sering kecerdasan dharma itu kita pergunakan untuk keluarga kita. Tetapi ketika kita ada masalah, ada kesulitan, justru kita lebih sulit lagi. Ini maka ke dalam diri terlebih dahulu, ketika ada manfaatnya baru bisa keluar. Biar dharma itu bisa benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita juga. Dengan melewati masa-masa sulit, kita lebih mudah akan melakukan kebajikan. Mungkin banyak orang yang bisa berbuat baik karena kondisi hidupnya lebih mudah. Tetapi hasil kebajikan akan lebih besar bagi saya melakukan kebajikan ketika dalam kondisi yang tidak mudah. Tetapi kita bisa melakukan kebajikan. Sering masyarakat berkata bahwa nanti kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah sukses, sudah berhasil, saya baru berbuat baik. Tetapi ketika sudah sukses, sudah kaya, tidak juga berbuat baik. Tetapi orang yang tidak kaya, yang tidak sukses, berbuat baik supaya saya kaya. Tetapi setelah kaya, lupa juga berbuat baik. Ini kadang-kala hal yang kebalik. Ya kita walaupun belum sukses, belum kaya, tetap kebajikan kita lakukan. Bukan karena ingin sukses, bukan karena ingin kaya. Tapi kita harus menyadarkan diri kita bahwa saya memang wajib melakukan kebajikan. Apalagi kalau sudah kaya, sudah sukses, menyadari bahwa segala sesuatu yang saya miliki ini tidak lebih bermakna ketika tidak kita lakukan ini berkebajikan. Karena apapun yang kita miliki, sebesar apapun, sebanyak apapun, akan lebih bermakna dan akan lebih membahagiakan ketika kita bisa menolong orang lain, ketika bisa berguna bagi orang lain. Jadi teman-teman, saya sering menemukan bertemu dengan banyak orang-orang mungkin yang dalam tanda kutip yang sudah kaya, yang mungkin materi dan lain sebagainya sudah lewat batas lah. Kalau kita itu sudah kelewatan batas, kalau kita tidak sampai segitu, tetapi tidak merasa bahagia. Bahkan ketika sudah semua keinginannya, semua materi dan lain sebagainya sudah dimiliki, malah bingung sebenarnya hidup ini untuk apa. Semua sudah saya capai, semua sudah saya miliki. Bahkan sampai jenuh, sampai untuk apa hidup ini, semua sudah saya capai. Yang lebih baik mungkin saya mengakhiri hidup saja. Maka mungkin sahabat-sahabat Mas sering melihat kita artis-artis lain sebagainya yang satu kenal saya bunuh diri. Kadang-kadang karena mereka merasa bahwa semua sudah dicapai, semua sudah dimiliki, untuk apa lagi? Ya. Tetapi bukankah kita secara dharma, kalau kita sudah sampai pada proses itu, justru kesempatan kita untuk menolong banyak orang di sekitar kita, supaya mereka itu lebih mudah ataupun mempermudah kesulitan-kesulitan. Di sini sebenarnya harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya ketika apa yang kita miliki bisa membantu orang lain. Misalnya seperti anak asuh ataupun pintu belajar, bisa juga, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya harta yang benar-benar kita miliki itu yang kita lakukan untuk berbuat baik, bukan yang kita miliki di rumah. Jadi kebajikan atau harta yang benar-benar kita miliki bukan apa yang kita simpan di rumah, tetapi justru malah apa yang sudah kita danakan, apa yang sudah kita berikan. Itulah istilahnya kalau yang sudah tercatat sebagai harta kita, itu bukan yang kita miliki di rumah, tetapi apa saja yang sudah kita danakan, apa saja yang sudah kita
pergunakan untuk berbuat baik, itu sesungguhnya harta kita. Itu yang membantu kita melewati masa-masa sulit kita. Jadi harta yang kita miliki bukan apa yang di rumah kita, bukan apa yang di dalam rekening bank ataupun di berangkas dan lain sebagainya. Tetapi harta yang benar-benar milik kita itu sebenarnya apa yang sudah masuk ke kotak dana, apa yang ditransferan mungkin yayasan wihara atau anak asuh dan lain sebagainya, itu sebenarnya harta sesungguhnya yang sudah kita miliki, tidak bisa hilang, tidak bisa diambil orang. Kalau di dalam mimpi karena suka itu tidak perlu kita tanam dalam-dalam, tidak perlu kita sembunyikan. Harta yang kita miliki adalah materi ataupun apa yang kita miliki sudah kita danakan untuk melakukan kebajikan. Itu yang benar-benar milik kita, bukan apa yang kita simpan. Yang kita simpan di rumah itu sebenarnya kan harta yang sekarang, tetapi harta kebajikan. Untuk apa yang sudah kita bagikan, apa yang sudah kita pakai untuk berbuat baik. Banyak orang berpikir keberhasilan ketika kita sudah menghasilkan banyak materi, tetapi keberhasilan dalam dharma, walaupun materi kita banyak, ketika kita sedikit berbuat baik, hanya sedikit yang bisa kita gunakan, itu harta kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, yaitu hanya kaya secara materi, tapi secara dharma belum. Dan kesulitan akan mudah kita lewati ketika kita sudah merasa bagaimana kehidupan kita itu lebih mudah ketika kita mempermudah orang lain. Jadi ketika kita bisa mempermudah kesulitan orang lain dengan melakukan kebajikan, itu ketika kita ada masa-masa sulit, lebih mudah kita lewati. Setidaknya orang baik, orang berkebajikan akan selalu mendapat pertolongan di manapun, tidak khawatir kemanapun. Ya, seperti kita belajar dari Bante Siwali. Bante Siwali adalah salah satu Bante yang unggul dalam kebajikan. Selain unggul dalam kebajikan, selama masa kehidupan Sang Buddha, beliau adalah seorang pertapa, seorang biku yang tidak pernah kekurangan. Bahkan kemanapun beliau pergi, selalu ada yang memberikan derma makan, persembahan makan. Dan itu bahkan diceritakan di situ kebajikan Sang Buddha pun terkalahkan. Nah itu kan sebenarnya Bante Siwali bisa melewati masa-masa sulit. Di masa sulit mendapatkan makanan, Bante Siwali ketika ada itu akan selalu dapat makan. Bahkan isen-isennya lah, kalau bahasa sekarang itu isen-isennya Bante Siwali bersama para bisu lainnya yang berjumlah tidak sedikit pergi ke hutan berpindah patah. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah dikontenkan, sudah dimasukkan apa vlog, YouTube dan lain sebagainya. Ya, gimana sih menguji kebajikan Bante Siwali itu? Beliau ke hutan pergi bersama ratusan bisu lainnya berpindah patah. Ya kalau kita zaman sekarang kan menganggapnya kurang kerjaan. Tetapi pada saat itu ternyata Bante Siwali bersama para bisu lainnya tetap mendapatkan persembahan makan. Dan ketika itu dikonfirmasi oleh Sang Buddha bahwa yang mempersembahkan makanan itu para dewa pada Bante Siwali. Jadi Sang Buddha sudah bilang, kemanapun pergi, walaupun tempat tersulit ketika ada Bante Siwali, tidak perlu khawatir. Berarti Bapak Ibu, teman-teman Dharma, ketika kita benar-benar melakukan kebajikan, sesulit apapun kondisi kehidupan kita, sesulit apapun keadaan kita, yakin ketika kebajikan sudah kita lakukan, hal-hal baik tidak kita lakukan, istilahnya ya optimis aja bahwa akan ada orang yang menolong, akan ada hal-hal yang mempermudah kita. Lagi, ketika kita lihat kita baik dengan kebajikan, maka kemanapun akan kita melangkah, kita pergi, saya pun kita lebih mudah mendapatkan kebajikan dari orang lain. Tetapi bukan pamrih. Kita bukan pamrih ataupun bahwa kebajikan bisa menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Itu harus didasari dengan kebijaksanaan kita juga. Kapan harus dirawat kebajikan itu? Jadi kebajikan itu seperti menanam padi. Kita menanam, tidak langsung berbuah.
harus ada dipupuk, harus ada dirawat, diairi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hasil kebajikan kita. Ketika kita melakukan kebajikan, bukan hanya menunggu kebaikan ataupun karena baik berbuah, tetapi bagaimana kita harus mengkondisikan juga, kita harus terus berusaha juga agar apa yang kita lakukan sekarang di sini saat ini dapat mempengaruhi kebajikan kita masa lalu berbuah di sini sekarang saat ini. Jadi kebajikan masa lalu kita dapat mempermudah masa-masa sulit kita saat ini, tidak begitu saja, tetapi dibarengi juga usaha kita saat ini, perilaku kita saat ini. Bahkan mungkin kita harus mengkondisikan kebajikan kita itu berbuah, kebaikan kita itu berbuah. Ya, jadi teman-teman, melewati masa sulit dengan di Buddhis, empat kebenaran mulia tadi, kemudian bagaimana dengan berbanyak kebajikan, yakin kemanapun kita pergi, ketika kebajikan, kebaikan yang kita tinggalkan, kita melangkah lagi akan lebih mudah. Bukan tidak ada masa sulit, tapi lebih mudah. Ya, itu mungkin itu saja awal dari penjelasan saya, Saudari Yayu. Saya kembalikan ke sesi selanjutnya. Terima kasih.